Ngaji. Ngaji. Ngaji saya. Sana nama siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Pemirsa Latul Ramadan rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami di acara Latul Ramadan Lungguh Anteng Tholabul Ilmi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustaz Maful Hidayat SPDI MPDI yang nantinya akan memaparkan materi yaitu bab tentang ketakwaan yang terdapat dalam kitab Taisirul Kholaq karya Imam Hasan Al-Mas'udi ulama Al-Azhar Kairo. Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari beliau Ustaz Maful Hidayat SPDI MPDI. Monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih meneruskan pembahasan dalam kitab Taisirul Kholaq. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bab takwa. Baik, langsung saja ini Pak Habib. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. At-taqwa utawi kang aran wedi maring Allah utawi takwa. Hiya utawi takwa iku imtisalu awamirillah, manut maring piro-piro perintahe Allah azza wa jalla. Azza maha mulya sapa Allah, wa jalalan maha agung sapa Allah. Wajdinabu nawahihi lan ngedohi piro-piro larangane Allah, olehe ngedohi siron ing dalam tingkah samar wa niatan lan tingkah ngedeng. Jadi takwa itu artinya menjalankan atau menuruti segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar, serta menjauhi larangannya secara sembunyi maupun terang-terangan. Falatatimu mengkora dadi sempurna illa bitakholi angin kelawan ninggal ngangkuli rodilatin saking saben-saben sifat kang asor. Watahalilan dadi gawe papaes bikuli fadilatin kelawan sifat kang utama. Jadi tidak sempurna ketakwaan kecuali dengan mengosongkan segala keburukan dan dengan menghiasi kebaikan-kebaikan. Fahiyya mengko utawi takwa iku atoriku dalan alladzi dalan man utawi sapa baene wong iku salakahu lamun nglakoni sapa man ing torik ihtada mongko bakal olih pituduh. Wal ngurwata lan tali alwusqa kang kuat alati yo ngurwah utawi tali man utawi sapa bene wong iku istamsaka lamun cecekelan sapa man biha kelawan ngurwah utawi kelawan tali naja mongko bakal selamat sapa man. Jadi takwa juga merupakan suatu jalan bagi seseorang yang apabila orang itu mau menempuhnya dia akan mendapatkan petunjuk. Dan juga takwa itu adalah sebuah tali yang kuat ya, atau pegangan yang kuat. Siapa saja yang memegang tali tersebut maka dia akan selamat. Ini pengertian tentang takwa. Selanjutnya wa asbabuha lan utawi piro-piro sebab takwa iku kasiratun akeh. Sebab-sebabnya orang bertakwa itu banyak. Minha iku setengah saking kasiroh ayulahadho utawi ningali sopo al insanu menungso annahu setuhune menungso iku ngabdun kawula dalilun kang asor. Wa anna rabbahu lan setemene pangerane menungso iku qawiyun
dat kang kuat, ngasisun tur dat kang mulya. Wala yambahilan ora sayogya lidalilin kaduwe wong kang asor apa ayak suya ing yen to durhaka sapa wong kang asor al aziza ing Allah dat kang maha mulya li annana siyatahu krana sak temene awake dalil utawi awake wong kang asor iku biyadihi ana kekuasaane al aziz utawi dat kang mulya. Jadi sebabnya orang bertakwa adalah yang pertama adalah manusia itu mau memperhatikan bahwa dia itu sadar bahwa dia adalah hamba yang hina, sedangkan Allah atau Tuhannya adalah yang maha kuat dan juga maha perkasa. Dan tentu tidak layak bagi yang hina ini mendurhakai yang perkasa. Karena apa? Yang lemah itu ada dalam kekuasaannya atau kekuasaan yang maha perkasa itu. Itu sebab takwa yang pertama. Wa min halaniku setengah saking sebabe takwa utawi sebab-sebab takwa sing akeh ayat adzakaro ing yen to eling sapa menungsa eling ihsanallahi marang gawe baguse Allah ilahi maring menungsa fi jamingil akhwali ing dalam sekabehane tingkah pira-pira tingkah ya. Waman utawi sapa bae wong iku kana laman ana sapa wong ana iku kadzalika kaya mengono-mengono eling marang kebagusane Gusti Allah layam bahi mongko ora prayoga apa antu jahada ing yen to angas sapa man angas nikmatuhu ing nikmate Allah. Jadi sebab takwa yang lain yaitu manusia itu hendaknya mengingat akan kebaikan-kebaikannya Allah pada semua keadaan. Dengan demikian maka nanti manusia ini pastinya tidak layak bagi manusia untuk mencela atau ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Ini sebab takwa yang kedua. Wa min halan iku setengah saking kasiroh ayat adzakkara utawi yen to eling sapa menungso al mauta ing mati li annaman krana setemene wong ngalima wuruh sapa man annahu krana setemene man iku samae saya mutu bakal mati sapa man wa annahu lan setuhune kelakuan iku laisa ora ana amamahu ing dalem ngarepe man ora ana ilal jannatu kejawa suarga awin naru utawi neraka. Selanjutnya yaitu penyebab takwa yaitu mengingat mati. Terus seseorang yang menyadari bahwa dia akan mati, dia tahu bahwa di hadapannya nanti dia akan masuk surga atau masuk neraka. Bangasahu mongko nangka ingman apa dalika mongkono ingat mati ilal a'mali maring pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus nih. Hasbal istitongati ing dalem milang-milang kekuatan nih. Wa minal a'mali lan iku setengah saking pira-pira amal soleh musangadatul muslimina utawi nulungi wong Islam. Wa nadharu lan ningali ilahi maring wong muslim atau wong Islam bingenil ngatfi kelawan ningali welas warahmati lan asih khususon apa maneh ida sabako nalika dingini minhum saking muslimin apa ihsanun gawe bagus ilahi maring man. Jadi kalau orang sudah ingat mati, dia tahu bahwa nanti kalau sudah mati itu dia akan masuk surga atau masuk neraka. Dengan ingat mati seperti ini maka akan tergerak di dalam diri seseorang itu untuk melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Di antara kebaikan itu adalah dia mau menolong sesama muslim. Terus memandang sesama muslim itu dengan pandangan yang lemah lembut dan juga
dengan kasih sayang, apalagi lebih-lebih bila mereka sudah berbuat baik dulu kepada seseorang itu. Selanjutnya wa amma samarotuha lan anapun utawi buah takwa iku fasangadatu daroini beja beja ing dalem dunya lan akhirat. Daroini itu dunya lan akhirat. Jadi buah dari takwa ini adalah orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Amma fidunya anapun utawi begja ing dalam dunia fartifa'ul qadri ya kuwe luhure derajat wal jamalus siti lan bagusnya sesebutan wa dzikri lan bagusnya ditutur waqti sabul mawaddati lan amrih disenengi minan nasi saking manusa li anna sahibat takwa karena setemene wong kang nduweni takwa iku yo ngadzimuhu ngagungake ing sahibut takwa sapa al azhiru bocah cilik utawa wong cilik wa yahabuhu lan wedi ing sahibut takwa sapa al akabiru wong kang gedhe ya pira-pira wong kang gedhe wa yarahu lan ningali ing sahibut takwa sapa kullu ngakilin wong kang duweni ngakal annahu setemene sahibut takwa iku al aula wong kang luwih utama bilbiri ing dalam baguse ditutur wal ihsani lan gawe bagus. Jadi buahnya takwa itu dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kebahagiaan dunia itu apa? Di antaranya yaitu adalah dia akan terangkat derajatnya. Nih. Terus harum namanya dan juga sebutannya itu bagus. Nih. Dia memperoleh kasih sayang dari manusia karena apa? Orang takwa itu dibesarkan oleh orang-orang yang kecil dan juga disegani oleh orang yang besar. Nih. Dan juga orang yang berakal melihat orang bertakwa itu lebih cocok dengan kebaikan dan juga berbuat baik. Ini kebahagiaan di dunia. Wa amal fil akhirati wa amma fil akhirati lan anapun utawi begja ing dalam akhirat fan najatu mongko selamat minan nari saking neraka wal fauzulan beja bituhulil jannati sebab manjinge suarga. Manjing suarga ya. Wa kafalan wis nyukupi sapa al muttaqina wong kang takwa apane sarofan ing dalem mulyane. Anallaha setemene Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah fihi ing dalem wong-wong muttaqin dawuh innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha setemene Gusti Allah iku ma'al ladina sertane wong-wong akeh ittaqau ya kang padha wedi sapa alladina waladina yang wong-wong akeh hum utawi alladina iku muhsinuna wong kang gawe bagus kabeh. Jadi kebahagiaan di akhirat yaitu orang itu kelak di akhirat akan selamat dari neraka dan juga dia akan menang karena dia masuk surga. Maka tercukuplah kemuliaan atas orang-orang yang bertakwa ini karena Allah berfirman sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Demikian Pak Habib dari pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Mahful atas pemaparannya. Terkait dengan ketakwaan, sering sekali kata-kata takwa itu digaungkan oleh para dai, bahkan ketika khutbah Jumat gitu Pak, tentu mengajak ketakwaan untuk bertakwa. Ya, untuk bertakwa. Tetapi takwa itu seringkali pasang surut dalam dalam kehidupan masing-masing manusia gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana sih cara meningkatkan derajat ketakwaan seseorang ini menurut kitab
Taisirul Khalaq ini? Iya. Jadi kalau takwa pasang surut memang iya, seperti HP saja kan kadang lowbat gitu ya. Nggih. Maka HP kalau kepengen baterainya kuat ya berarti harus dicas lagi lah. Iya. Begitu juga ketakwaan seseorang ini. Kalau ketakwaan itu kepengen kuat ya harus sering dicas gitu loh. Caranya bagaimana sering dicas, yaitu adalah dia dengan melakukan perintah-perintah Allah dan juga mau meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga jangan lupa selalu mencari ilmu gitu ya. Di sisi lain kalau melihat keterangan tadi bahwa ada sebabnya takwa kan banyak sekali tadi ya. Yeah. Tadi sudah ada 3 diantaranya, yaitu maka yang 3 hal itu ya harus selalu ingat. Jadi yang 3 hal itu apa? Yang pertama, bahwa orang itu hendaknya merasa bahwa dia itu adalah seorang hamba yang lemah, sedangkan Tuhannya itu yang kuat. Maka kan tidak mungkin yang yang lemah itu kok akan menandingi yang kuat. Iya, menandingi yang kuat atau membanggang kepada yang kuat ya gitu. Apalagi yang hina, yang lemah itu selalu ada dalam pengawasannya. Itu kalau sadar yang pertama itu, maka dia nanti pasti akan meningkat ketakwaannya itu. Yang kedua, bahwa harus diingat juga bahwa sebagai manusia itu sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan yang dalam Al-Quran itu. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah kan tidak bisa terhitung gitu, saking banyaknya. Maka kalau kita sudah ingat dengan kebaikan Allah yang saking banyaknya itu, maka orang pasti akan menjadi mikir gitu. Karena apa? Sudah dikasih sangat banyak kok masa tidak mau bersyukur gitu. Caranya syukur bagaimana? Ya itu dengan menjalankan ibadah-ibadah itu. Terus yang ketiga adalah kita, yang namanya manusia itu tidak akan ada yang hidup selamanya, pasti akan mati. Kalau akan mati itu pasti kan yang akan ada itu kan masuk surga atau masuk neraka lah. Kalau sudah orang sadar sampai ke sana, ingat mati itu, maka nanti dia akan mikir, saya kepengen masuknya kemana gitu. Kalau dia kepengen masuk surga, tentunya dia akan tergerak untuk melakukan amal-amal soleh yang banyak yang tadi. Diantaranya yaitu mau melakukan menolong sesama orang gitu. Tadi di sini digambarkan menolong sesama muslim, apalagi orang muslim itu yang sudah pernah berbuat baik kepada kita. Kita disuruh untuk mendahulukan mereka yang sudah pernah berbuat baik kayak gitu. Itu Pak Habib diantara untuk cara meningkatkan ketakwaan gitu. Baik pemirsa Lailatul Ramadan, jadi kalau berdasarkan kitab Taisirul Khalaq tadi, cara meningkatkan ketakwaan dari yang udah disampaikan oleh beliau Bapak Mahfud Hidayat. Saya ulangi lagi, jadi yang pertama itu memandang dirinya hina, memandang dirinya lemah, dan memandang Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Raja yang merajai seluruh alam. Kemudian yang kedua ini dengan meningkatkan kebaikan. Ini baik hablum minallah maupun hablum minannas. Harus ditingkatkan terus-menerus. Dan yang ketiga ini mengingat mati. Ini saya jadi ingat ya, ada syair Jawa dulu saya pernah diajari ketika di pesantren. Ada syair gini. Urip ning alam dunya ora selawase, bakal podo bali marang umah gedong suwarga kanggo wong podo iman, utawa neraka kanggo wong manut setan. Nah, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.